Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Romiana Uli Gultom dari kampus di Totalwin Semarang. Prodi Manajemen tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas sebagai bentuk tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Sahabat bahasa, tahukah kamu apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah cara menggambarkan modal bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman. Dengan bisnis model kanvas, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis yang akan kita buat, memperoleh pemahaman bersama, memperoleh bahasa yang sama, dan itu tim kita untuk lebih fokus dalam pembuatan produk yang kita inginkan. Bisnis model kanvas yang akan saya jelaskan yaitu dari produk jarum atau jajanan rumah. Jarum atau jajanan rumah adalah bisnis online yang menjual berbagai cemilan seperti kentang Mustafa, asinan Betawi, keripik singkong, dan keripik pisang. Produk ini bukan hanya memiliki rasa yang gurih dan lezat, tetapi menjual produk dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, cara merancang bisnis model kanvas dengan menggambarkan 9 unsur penting dari hype bisnisnya akan kita buat. Yang pertama, customer segment. Membahas tentang siapa target pasar yang akan kita tuju pada bisnis produk yang kita punya. Target pasar pada jajanan rumah yang pertama yaitu mahasiswa. Kedua, ibu rumah tangga. Yang ketiga, pelajar. Yang keempat, pegawai kantor. Dan yang kelima adalah anak-anak. Dari rancangan yang pertama, kita menjadi punya bayangan terhadap solusi yang tepat dari masalah yang mereka hadapi. Di rancangan kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Rancangan kedua ini disebut dengan Flow Profession. Di rancangan kedua ini, produk jajanan rumah memecahkan permasalahan konsumen dengan memberikan harga yang sangat terjangkau. Berbagai macam varian menggunakan merek dan logo yang mudah diingat. Produk yang halal praktis lestarikan makanan tradisional. Setelah itu, kita harus bisa menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya. Rancangan ini masuk ke rancangan ketiga yang disebut dengan channel produk. Jajanan rumah ini mendistribusikan dan mengkomunikasikan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selain itu, juga memanfaatkan reseller yang ada di lingkungan rumah, seperti ibu rumah tangga. Kemudian, masuk ke rancangan keempat yang dinamakan Customer Relationship. Di rancangan keempat ini, menentukan cara berinteraksi dengan konsumen setelah melakukan transaksi. Produk jajanan rumah menentukan interaksi dengan cara memberikan diskon di hari besar, kemudian memberikan gift kepada konsumen. Hal ini dilakukan agar konsumen lebih dekat dengan produk yang kita punya. Kemudian masuk ke kolom kelima atau yang disebut dengan revenue stream.
Nah, di kolom kelima ini, kita menentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis ini, jajanan rumah mendapatkan keuntungan, yaitu yang pertama dari penjualan produk kentang Mustafa dengan berbagai varian, seperti penambahan topping kacang ataupun ikan asin. Yang kedua, keuntungan produk keripik singkong dan keripik pisang dengan berbagai rasa varian seperti pedas, manis coklat, dan original. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari penjualan asinan Betawi dengan tingkat level kepedasan. Masuk ke kolom yang keenam, atau disebut dengan key result. Di rancangan keenam ini akan terisi dengan apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis kita. Di jajanan rumah ini memiliki alat pengelolaan standar makanan untuk mengunci rasa serta kualitas yang akan diterima oleh para konsumen. Yang kedua, mempunyai akun sosial media yang aktif untuk menghandle pertanyaan serta memesan produk yang kita punya melalui sosial media. Masuk ke kolom ketujuh, atau disebut dengan key activity. Di kolom ini, kita tentukan apa saja kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai rencana yang telah kita susun sebelumnya. Di jajanan rumah ini, menyiapkan promosi produk seperti di jajanan rumah, melakukan promosi produk dan update produk di sosial media. Terutama apabila jajanan rumah mempunyai varian rasa atau tingkat kelevelan yang baru yang belum diketahui oleh konsumen. Dengan begitu, maka konsumen lebih cepat mendapatkan informasi tentang produk terbaru dari jajanan rumah. Yang kedua, menggunakan bahan produk yang berkualitas baik. Dengan begitu, konsumen akan senang menggunakan produk yang kita punya. Masuk ke kolom ke-8, yaitu key partner. Di sini, kita tentukan siapa supplier dan partner yang tepat untuk bisnis yang akan kita buat. Jajanan rumah menargetkan supplier dan partnernya, yaitu outlet yang strategis seperti tempat liburan atau rekreasi. Yang kedua, minimarket atau tempat oleh-oleh yang biasa dikunjungi oleh orang-orang atau masyarakat sekitar. Dan rancangan terakhir, yang disebut dengan cost structure. Di sini menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis kita. Jajanan rumah mengeluarkan biaya bahan pokok produk, kuota internet, biaya kemasan, biaya produk, dan biaya promosi. Nah, gimana sahabat bahasa tentang penjelasan bisnis pada kanvas yang saya presentasikan? Semoga perancangan bisnis model kanvas yang telah saya contohkan dapat dipahami dan dimengerti oleh sahabat bahasa di rumah ya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.